Baik, silakan. Ada yang tanya sebelum lanjut teknis penyusunan e-book? Saya Pak Sabira Sofi. Ya, silakan. Kan dulu suruh buat itu toh Pak, yang dipresentasikan. Ya. Nah, kan dikumpulkannya di Google Drive. Nah, Google Drive saya itu bermasalah. Kalau pakai HP-nya Bu itu enggak bisa. Itu dikirimnya gimana Pak? Sampai sekarang masih bingung. Oke. Baik, kita mulai ya. Sambil menunggu yang lain untuk menyalakan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Ini alhamdulillah dari kelas 10 multimedia 1 dan 10 multimedia 2 bisa bergabung di virtual meeting pada siang hari ini. Untuk siang ini mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Telah bergabung 16 partisipan. Ini tadi sempat 17, mungkin terlempar ya satu. Tidak apa-apa sambil menunggu yang lain. Ini juga Pak Hartono perbaikan menggunakan dua alat sehingga saya langsung bisa memantau peserta yang akan bergabung di meeting ini. Baik, untuk Simkomdik ini minggu lalu sudah membahas presentasi efektif ya. Di tengah pembelajaran jarak jauh dari rumah memang ya mungkin kualitas pembelajarannya tidak sebaik pada saat pembelajaran tatap muka. Tetapi tidak menurunkan semangat kita ya untuk tetap belajar dalam kondisi apapun. Perkembangan terbaru terkait rencana pembelajaran tatap muka mungkin untuk semester ini positif, masih belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Yang Januari kemarin hari Rabu dan hari ini ada verifikasi dari Satgas COVID-19 Kota Surakarta dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Kemungkinan besar nanti Januari sudah tatap muka terbatas. Jadi tidak 100% siswanya masuk, mungkin nanti bergantian antara kelas 10, 11, 12. Yang kelas 10 pun nanti tidak full satu kelas 36 ya, mungkin hanya setengahnya. Kira-kira itu skenario-nya. Untuk mapel nanti menyusul apa saja? Semester gasal, kelas 10 ini kan rata-rata 17 mata pelajaran. Mungkin yang tatap muka di sekolah tidak semuanya. Itu perkembangan terakhir terkait pembelajaran tatap muka. Kembali ke Simkomdik ya. Pak Hartono akan menampilkan perkembangan materi yang sudah kita laksanakan. Ini saya bagikan. Saya tampil ya. Tampil ya. Ya. Ini saya akan ke kompetensi dasar atau materi Simkomdik. Kelas 10 ini kalau normal ada 14 KD. Ini sebenarnya harusnya di ringkas ya. Tapi dalam kondisi sangat terbatas, ini Pak Hartono mencoba untuk
minimal membahas mengenal dulu dari KD 31, 41 sampai targetnya semester ini 3.7, 4.7. Kalau minggu lalu sudah mengumpulkan presentasi personal dan mencoba mengkomunikasikan. Jebule Pak Hartono sing presentasi sendiri ya, yang lain belum berani. Ya, nanti pas tatap muka dicoba presentasi secara mandiri. Sebenarnya ini juga ada peluang belajar presentasi secara online. Itu juga hal yang baru ya. Tidak harus presentasi langsung di depan audien atau peserta, tapi bisa melalui virtual seperti ini. Nah, itu minggu lalu komunikasi efektif adalah komunikasi yang atau presentasi efektif adalah presentasi di mana pesan tersampaikan dari pengirim pesan ke penerima pesan dengan baik. Itu yang dimaksud dengan presentasi efektif. Kemudian menginjak ke KD 3.7, 4.7, materinya adalah buku elektronik atau e-book. Nah, itu. Pertemuan pembelajaran semester Gasal ini mungkin tinggal hari ini dan tanggal 19 minggu depan. Jadi dengan 2 pertemuan mungkin belum bisa maksimal. Mungkin hari ini targetnya pengenalan apa itu e-book. Minggu depan sambil jalan nanti kalian membuat rancangan e-book. Gitu. Mungkin nanti akan saya kaitkan dengan KD sebelumnya 3646. Kalau kemarin kan personal branding atau memperkenalkan diri sendiri ke publik. Ya. Karena pada prinsipnya kita adalah makhluk sosial ya. Kalau tidak berinteraksi dengan manusia lain tidak bahagia ya. Masa mau makan-makan sendiri, mau tidur-tidur sendiri. Ya, mau lahir-lahir sendiri. Nah, nanti pada akhirnya mau menghadap kepadanya ya sendiri kan tidak mungkin. Ya, tetap harus sebagai makhluk sosial interaksi dengan yang lain. Gitu. Maka disinilah sarana untuk belajar seperti itu, menjadi makhluk sosial. Jadi tema hari ini sekali lagi adalah buku elektronik atau e-book. Ini kalau tatap muka, ini Pak Hartono, nah ini ada buku pegangannya ini. Bisa dilihat di situ ya. Ini modul Simkomdik ya. Sebenarnya di link drive itu juga sudah saya ini share sumber daya pembelajaran Simkomdik ya ini sudah tampil, ada 3 yang saya share. Simdik yang semester 1 dan belajar Simkomdik semester 1. Nah, monggo silakan 2 buku elektronik ini kalian pelajari dua-duanya ya. Baca-baca. Nah, ini yang terbaru bahan ajar Simkomdik ini. Coba kita lihat ada enggak e-book. Ada. Nah, ini halaman 148. Nah, ini. Judulnya Jendela Kerja Sigil versi 0.9.7. Sampai halaman 175. Ini aplikasinya yang digunakan adalah Sigil. Itu adalah tentang buku elektronik.
Silahkan dibaca-baca lagi ya. Baik, sebelum ke buku elektronik lebih lanjut, sebenarnya yang saya tampilkan ini sebenarnya juga sudah buku elektronik ya. Karena sudah tidak menggunakan buku fisik ya. Yang tampil di web kamera ini kan buku fisik ya. Sejak saya sekolah TK dulu sampai sekarang ya buku fisik seperti ini. Tetapi mungkin 10 tahun terakhir ini sudah migrasi atau perlahan-lahan berpindah ke e-book ya. Karena ada banyak kelebihannya. Antara lain buku elektronik ini kan tidak secara fisik gini ya. Ini lihat ini covernya ini sekian saya pakai jadi lusuh ini ya. Kena keringat, kena air gitu ya. Lama-lama jadi kunyel gini ya. Tapi saya bangga ini, berarti buku ini dipakai ya. Daripada bersih tidak pernah dipakai. Kelebihannya itu tidak usang ya, tidak aus. Kemudian bisa diakses dimanapun, kapanpun dengan syarat ketentuan berlaku. Ada alat untuk membaca, ada penyimpannya, dan ada penampilnya. Contoh kalau sudah diunduh ke handphone kan sebenarnya tidak perlu koneksi internet. Sudah diunduh ke memori kamera HP, kapanpun dimanapun bisa dibaca. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, e-book itu bisa menggabungkan berbagai sumber daya. Ya, kalau multimedia, multi itu kan banyak media itu sarana. Berarti apa saja yang bisa digabungkan? Bisa digabungkan antara lain ya teks atau tulisan, gambar, animasi, video, kemudian link URL website, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi satu. Coba kalau buku fisik ini apa bisa ini? Gambar bergerak, kan tidak bisa kan? Nah, hanya gambar atau teks saja. Itu pun mati sifatnya. Kalau bahasa fisikanya statis, tetapi kalau e-book bisa dinamis. Oh ya, ditambah link YouTube itu bisa. Jadi kita enak-enak baca buku, terus halaman 10 misal. Profil SMK Negeri 3 Surakarta. Profil kan berarti audio video. Ya, kali dudul ya, tul itu profil SMK 3 Surakarta. Nanti nih di e-booknya langsung aplikasi YouTube tampil dan profil SMK 3 Surakarta bisa diputar dari membaca e-book. Jadi itu 3 kelebihannya. Tidak usang, dimanapun, kapanpun bisa diakses. Dan yang ketiga, menggabungkan berbagai sumber daya multimedia, yaitu teks, gambar, animasi, video, audio, link URL website, dan lain sebagainya. Ya, bisa menjadi satu. Sebenarnya yang paling sederhana lagi, ini kalian perhatikan di drive-nya sumber daya. Ini judulnya ini, Bahan Ajar Simkomdik Semester 1 PDF. Coba dari yang partisipan atau yang ada di room ini, ada yang sudah tahu kepanjangannya PDF belum? Silahkan. Coba, PDF itu apa kepanjangannya? Halo? PDF apa? Coba ke Mbah Google, tanya. Kepanjangan PDF. Nah ini, Mbah Google ada apa saja ya? Saya ngeranduin emang nggak punya hati ya, Mbah Google ini. Nggak punya hati, nggak punya perasaan. Dia hanya robot. PDF itu portable dokumen format, disingkat PDF. Deskripsinya, format berkas yang dibuat oleh Adobe System pada tahun ini, tahun 93 ya, untuk keperluan pertukaran dokumen digital. PDF bisa merepresentasikan dokumen 2D, 2 dimensi,
yang meliputi teks, huruf, citra, grafik, vektor 2 dimensi. Nah, PDF itu hanya 2D. Kalau e-book bisa 3D karena tampil langsung di layar, baik HP, tablet, laptop, atau personal komputer. Dia hanya 2 dimensi. Tetapi PDF ini sekarang ya bisa disebut dengan e-book juga. Bahkan buku-buku yang lama-lama terbit itu didigitalisasikan menjadi buku elektronik juga. Jadi tidak perlu menyusun buku dari nol lagi, dipindai menjadi e-book. Termasuk ini di museum. Museum kalau di Solo itu di apa itu? Museum Solo. Museum Solo. Yang di Geraha Wisata itu. Radio Pustaka ya. Museum Radio Pustaka. Itu koleksi-koleksi tulisan-tulisan zaman dahulu sekarang secara bertahap digitalkan menjadi data elektronik ya. Karena kalau berbasis kertas atau dulu mungkin kulit atau daun, lama-kelamaan menjadi ini usang ya. Usang, hancur, atau dimakan usia ya. Sekarang didigitalisasikan menjadi e-book atau buku elektronik ya. Kembali ke PDF. Jadi PDF ini adalah berkas atau dokumen portable, dokumen format, bisa diakses berbagai platform, bisa di HP, di tablet, PC, laptop, dan lain sebagainya ya. Sangat mudah untuk dibagikan. Ini yang terkenal dengan PDF. Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk sebenarnya kita sebagai siswa fungsinya dua. Pertama, pengguna e-book. Tapi dalam kompetensi ini tujuan pembelajarannya yaitu selain jadi penikmat e-book juga pembuat e-book. Jadi nanti proyeknya kalau semester ini belum tuntas ya nanti semester genap besok dilanjutkan proyeknya. Apalagi kalau sudah nanti tatap muka. Nah, itu kita lanjut dengan itu apa? E-book yang nanti di-install di komputer di lab multimedia ya. Nanti produksinya di sana. Oke. Itu pengantar tentang e-book. Sebelum saya lanjutkan demonstrasi atau rancangan apa saja yang perlu kalian siapkan, ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Bahkan ini kesempatan tanyanya umum. Mungkin dari KD pertama sampai KD 7 ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini 2 minggu lagi sudah semesteran loh, silahkan tanya. Positif tanggal 23 November, hari pertama penilaian akhir semester atau PAS ya. Kalau nggak salah Simkomdik hari ketiga kalau nggak salah, Rebu atau Kamis gitu. Yuk silahkan. Nyalakan mic. Mau tanya apa saja boleh. Ini rekor partisipannya tambah ini. Kayak 18. Yuk silakan Kiki. Mau tanya apa? Silakan. Yang lain boleh. Kiki ngetes mic tok iki. Ini saya rekam anak-anak untuk meeting siang hari ini. Saya nanti kalau udah longgar saya unggah ke YouTube ya. Jadi bukti bahwa saya
Sebenarnya bukan bukti juga, ini untuk perbaikan pembelajaran saya juga ya. Oh, saya belajar terus ini. Oh, jebule nek pakai Meet itu efektifnya bagaimana toh? Nah, itu saya olah dulu, saya edit ya. Kebetulan Pak Hartono sedikit bisa ngedit video, tambahi bumper, tambahi tulisan, tambahi background gitu, baru saya unggah ke YouTube. Jangan lupa di subscribe ya channelnya. Baik, silakan. Ada yang tanya sebelum lanjut teknis penyusunan e-book? Saya Pak Sabila Sofi. Ya, silakan. Kan dulu suruh buat itu toh Pak, yang dipresentasikan. Ya. Lah, kan dikumpulkannya di Google Drive. Hmm. Nah, Google Drive saya itu bermasalah. Kalau Hmm. pakai HP-nya Bu E, itu enggak Bagaimana? bisa. Hmm. Itu dikirimnya gimana Pak? Sampai sekarang masih bingung. Oke. Hmm. Ya, bagus pertanyaannya. Teko serapopo orang bayar, orang tak seneni ya. Malah dapat penyelesaian. Baik. Memang pengumpulan tugas era jarak jauh ini kan mungkin dirimu ngumpul lembaran kertas ke sekolah ya. Bahaya. Karena kertas yang pergi kemana-mana kan nggak tahu itu terpapar apa gitu. Bentar, ada tamu. Ya, mumpung ada teman saya ada perlu saya serahkan dokumennya. Baik, kita lanjut. Ya, terima kasih Mbak Sofi tadi. Pertanyaannya bagus. Ya. Jadi ada pertanyaan. Janjane pembelajaran jarak jauh yang ideal pakai apa ya? Nah, ada di beberapa kota pakai HT, Handy Talkie. Ya. Kapan itu sebelum Kemendikbud mengirimkan pulsa gratis itu? Nah, kalau HT itu nggak pakai pulsa, nggak pakai data. Pakainya hanya pokoknya baterainya ono strumi. Nah, dicas itu udah bisa dipakai. Tapi kelemahannya HT apa? HT tidak bisa mengirim data. Kenapa data harus dikirim? Nah, itu kan wujud ada interaksi antara guru dengan kalian ya. Kalau iya sudah saya kerjakan, buktinya mana? Buktinya di rumah, kan nggak bisa. Tetap harus kalian kirim ke Pak Hartono. Nah, satu-satunya cara mengirim dokumen sebenarnya tidak satu sih. Drive itu kenapa dipilih? Karena saya yakin 99% dari 69 sekarang siswanya. MM alhamdulillah tinggal 69 ini dari 72. Itu Android HP-nya. Sehingga Google dan Android itu kan satu perusahaan, satu vendor. Harapannya apa? Dengan menggunakan Drive itu karena satu perusahaan itu harapannya tidak ada problem. Nah, cara yang kedua sebenarnya pakai WhatsApp ya. WhatsApp. Kebetulan Pak Hartono tidak punya grup khusus dengan kalian. Ya saya sengaja. Karena grupnya Pak Hartono udah terlalu banyak ya. Mungkin punya 500-an grup itu. Kalau kalian 17 Mapel nanti punya 17 grup, begitu kreditnya ya. Sebenarnya ada kelebihan, ada kelemahannya, tapi saya memilih yang pakai grup bareng-bareng ini. Nah, kalau ada problem bagaimana? Kalau ada problem, ada masalah, dicari penyelesaiannya. Ya, ada yang japri ke saya, Pak, Oppo nggak bisa japri lewat WA. Ya bisa sih ya. Tapi bayangkan gini, Kak, saya ngajarkan banyak kelas ya. Kalau bayangkan saya harus menerima taruhlah 69 kali 2. Hampir berapa itu? 140-an ya. 140 podo japri ke saya ngirim tugas itu. Wah, HP saya iso kredit ya. Itu kenapa saya tidak mengizinkan untuk mengirim tugas melalui japri melalui WA.
tetapi pakai drive. Problemnya ya dalam penggunaan memang HP ada masalah ya. Bisa pakai datanya habis atau akunya bermasalah ya. Akunya bermasalah atau HP-nya aplikasinya minta diupdate tapi tidak diupdate dan lain sebagainya. Intinya begini, tugasmu tidak harus diunggah melalui HP-mu. Contoh, kan ada aplikasi untuk mengirim file dari satu HP ke HP yang lain. Contohnya apa ya dulu saya lupa. Aplikasinya itu. Forshare itu loh ya. Aplikasi itu. Ada yang tahu? Yang mengirim data dari Bluetooth itu. Aplikasi apa itu lupa saya. Yang pakai tethering itu udah bisa pindah dokumen dari satu HP ke HP yang lain. Nah, gunakan itu. Sehingga kalau HP-mu bermasalah, menggunakan HP saudaramu, HP ibu bapak, atau monggo pakai laptop atau apa gitu. Intinya tidak harus dari HP-nya sendiri. Kalau tadi Sofi sudah ke ibunya, coba ke yang lain, ke bapaknya atau siapa. Gitu ya, kira-kira Mbak jawabannya. Tidak harus dari Ya, HP-nya Pak. sendiri. Gitu. Nanti dicoba lagi. Ya, saya lupa nama softwarenya itu apa untuk ini. Aplikasi sharing dokumen itu loh. Saya jarang pakai itu sekarang. Saya pakai Drive dulu. Share it, Pak. Oh ya, Share It. Sofi pakai Share It itu, Mbak. Untuk membagi atau mengirim filenya ke ibumu ya. Nanti setelah Share It sudah diterima HP di ibumu baru dikirim ke Drive itu. Saya sekarang pun pakai Drive. Ya, Pak. Ya. Nanti dicoba lagi. Ya. Terus ini yang presentasi kemarin ada yang PPTX, ada yang PDF. Saya sarankan menggunakan PDF. Ya, konversi ke PDF. Nanti insya Allah lebih mudah dalam mengirim tugas dibanding mengirim PPTX atau DocX atau JPG gambar itu. Paling mudah, makanya disebut portable document format itu karena kemudahan untuk portable. Portable itu artinya kan bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, mau pindah sana sini pakai PDF. Ya, bentar. Ada iklan ya, biasa. Nah, ini fungsi editing video. Nah, ada gangguan gini nanti diedit dulu sebelum dipublish. Rapopo ya. Yang lain monggo silahkan. Ada yang tanya. Apa saja boleh, fisika ya boleh. Nanti rencana H-5 sebelum semesteran, kisi-kisi akan saya kirimkan. Kisi-kisi semesterannya ya. Dua-duanya saya kirim ke kalian, silahkan dipelajari. Nanti di situ tujuannya kisi-kisi kan bukan bocoran soal ya. Itu semacam petunjuk atau arahan atau pembatasan supaya kalian belajarnya orang terlalu lebar ya. Oh, ini tentang e-book. E-book itu yang keluar mungkin 6 soal. 6 soal itu apa saja ya? Tanda-tandanya gitu. Kalian tetap harus nyari lagi lebih aktif ya. Tetapi bukan bocoran soal. Supaya pembelajarannya fokus tidak melebar kemana-mana. Itu tujuan kisi-kisi ya. Nanti H-5 insya Allah dua-duanya saya share ke grup kelas ya. Yang lain silakan. Kalau pakai data Kemendikbud yang kedua sudah nerima semua? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Ya, Pak Hartono malah ketiga ini. Maksudnya yang bulan Oktober nerima sekali. Bulan November saya nerima 2 kali. Oh maaf, September sekali, Oktober 2 kali ya. Nggak tahu itu, double. Saya nerima double. Dimanfaatkan pakai datanya ya untuk ya searching, untuk
pembelajaran, untuk latihan-latihan ya. Yuk silahkan, satu lagi yang tanya sebelum melanjut ke e-book. Ada? Silahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya share lagi presentasinya. Pak Hartono akan mendemokan ini apa rancangan e-book yang akan kalian susun ya. Oke, saya sharing dulu. Ini kembali ke sini. BBM saya. Ini diduplikasi bisa. Nah, di rename dulu. E-book. Oke. Ini e-book. Jadi tadi e-book banyak kelebihannya ya. Tapi ada kekurangannya tadi ya. Kalau kekurangannya harus punya pakai data untuk unduh. Tapi sebenarnya hanya sekali ya. Setelah itu bisa. Oh gini, satu lagi kelemahannya adalah sensasi. Kalau baca buku kan mungkin iso rebahan, iso tidur-tiduran, bisa kongko, bisa nah, kalau ibu nggak bisa. Terus ini antara alat yang digunakan dengan sudut pandang mata kita harus nyaman ya. Satu itu, kedua ya alat-alat tersebut kan ada radiasinya. Itu juga sebagai hal yang negatif. Nah, itu tiga itu. Jadi satu butuh alat untuk membaca, dua ada pengaruh ke radiasi ke mata kita. Ketiga, sensasinya dengan membaca buku biasa kan beda. Yang keempat, harus posisi yang nyaman ya, tidak bisa dalam keadaan yang santai-santai membacanya ya. Jadi buka HP dengan rebahan ya bisa ya, nggak masalah ya. Cuman nggak nyaman. Oke, e-book itu tadi sudah sampaikan kelebihan salah satunya yaitu menggabungkan berbagai sumber daya. Nah, langkah menyusunnya itu pertama menggunakan ini, menggabungkan berbagai sumber daya. Contohnya satu itu pengolah kata. Pengolah kata itu bisa Word, bisa WPS, bisa Open Office dan lain sebagainya ya. Bisa Word, Open Office, WPS. Nah, ini Google apa ya namanya? Ini namanya Google Dokumen ya. Google Dokumen bisa. Ini yang saya ketik ini Google Dokumen dan lain sebagainya. Ya, konsepnya harus buat dulu. Ojo melaku sih, dipikir karo melaku ya, ada istilah gitu ya. Ya bisa sih dipikir karo melaku. Tapi nanti nggak efektif. Ya. Oke. Jadi yang berbentuk teks dikumpulkan di pengolah kata ini. Kemudian yang kedua, pengolah gambar. Ya, pengolah gambar. Contoh, mengangkat e-book tentang kuliner ya. Tentang kuliner. Di foto kan,
difoto dengan frame yang penuh. Kan tidak semuanya dipakai. Mungkin ada misalnya gambar bocor ya. Gambar bocor, ada orang lewat, ada objek yang tidak perlu ditampilkan. Nah, itu kan perlu dipotong sehingga diolah gambarnya. Apa saja pengolah gambarnya? Banyak. Contoh kalau online itu Pak Hartono pakai ini. Saya demokan sekalian ya. Ini. Saya kumpulkan di aplikasi PC ini. Oh ini. Saya konversi saya kumpulkan di sini. Contohnya transparansi itu untuk motong-motong. Nah, ini transparansi online PNG ini. Nah, ini. Ini bisa diupload gambarnya. Nah, contoh mau ngedit apa ya? Oh, logo gitu ya. Ini yang belakangnya putih dan belakangnya hitam ini beda maknanya. Yang hitam ini malah transparan ini. Kalau yang putih-putih ini malah belum transparan. Nanti kalau ada tulisan atau apa yang di belakang punya putih itu nanti tertutup. Kalau yang belakangnya hitam ini transparan. Jadi objek apapun di belakangnya akan kelihatan. Nah, ini contoh saya demokan ini. Nah, ini online nih, nggak perlu instalasi. Ini yang di HP juga ada aplikasi seperti ini. Contoh fiturnya transparan. Saya pilih transparan ini. Klik ini. Nah, ini dah. Dah. Ini yang kotak-kotak ini. Ini kayak bendera nih negara di Kroasia ya. Cuman ini abu-abu dan putih. Nek Kroasia kan warna-warni. Dah, ini sudah jadi transparan. Tinggal kita simpan. Save. Saya naruhnya di picture ben ngumpul kabeh logo-logo. Ini tak ganti judulnya menjadi logo Kemdikbud transparan. Sekarang penak zaman online nih, iso kabeh online. Transparan. Save. Coba ya. Kalau transparan ya. Ini cek transparan. Boom. Transparan nih. Gede no, fone. Nah, gini. Terus kasih logo tadi, insert picture, logo-logo. Nah, logo Kemdikbud transparan ini. Oh, ini dong. Ini ditempelkan di depan teks, in front of text. Nah, ini dah. Nah, dia enggak menutupi. Nah, ini bordernya sebenarnya kotak ya, tapi ketika tidak diselect, nah ini tulisannya tidak tertutupi. Ya. Tetap bisa tampil seperti apa adanya. Nah ini namanya gambar transparan. Terapannya seperti ini. Oke, ada yang tanya sebelum saya lanjut? Belum? Nah, ini adalah aplikasi transparan tadi ya. Bisa online, bisa Adobe, bisa pakai Corel, dan lain sebagainya. Di teks sudah, gambar sudah. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu audio editor.
Seperti judulnya, karena audio berarti untuk mengedit suara. Aplikasinya banyak. Ada Audition, lalu Audacity. Ada yang online juga. Saya agak lupa namanya apa ya. Yang online itu ini konverter audio panjang normal ini. Ini online semua. Ini jangan dihafal ini ya. Kamu manfaatkan bookmark. Browser itu kan ada menu bookmark. Apa bookmark itu? Indonesia nih. Ada yang tahu bookmark? Dimanfaatkan ya. Bookmark. Book itu buku, mark itu apa? Tak penanda. Mark. Penanda buku. Hasilnya seperti ini. Iya. Ya. Hasilnya, nah ini langsung bisa diambil tadi. Apa? Ini. Oh sorry. Nah ini bookmarknya. Ini koleksi aplikasi-aplikasi online ini. Ini menggunakan bookmark. Orang usah dihafali ya. Kita mengandalkan ini yang sudah dilakukan ditandai ya. Namanya bookmark atau penanda buku. Ya. Oke, lanjut ke 4. Keempat yaitu video editor. Aplikasinya apa saja? Misal Camtasia. Saya seringnya pakai Camtasia sebelum saya unggah ke YouTube. Kenapa? Karena ini ringan. Laptop saya ya enggak terlalu berat. Laptopnya laptop jadul. Kalau yang bagus ya Adobe Premiere itu ya. Premiere. Kemudian Pinnacle. Oke, sing HP saja. VHC KineMaster misal. Di HP kan bisa ini. KineMaster. Terus apa nih ya? Dan lain sebagainya ya. Online juga ada. Kalau online tapi ya pakai datamu langsung habis ini. Yang kelima terakhir. Nah ini 5 ini menggabungkan dari 4 sumber daya sebelumnya menjadi buku elektronik ya. Atau editor e-book. Editor e-book. Cari yang gratisan saja ya online. Itu Sigil gratis, terus Kalibre ya. Itu gratis. SAC. SAC ini lisensi ini. Semacam nanti hasilnya ya e-book juga ini SAC. Dan lain sebagainya ya. Mungkin ini untuk minggu depan mungkin belum bisa sampai Sigil. Minimal kita sudah mengetahui fitur-fiturnya. Bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara menyisipkan gambar, bagaimana menyisipkan video, bagaimana menempel alamatnya YouTube di buku kita. Itu fitur-fiturnya itu sudah tahu kita punya. Itu sudah kita tetapkan untuk e-booknya menggunakan Sigil ya. Silahkan kalian pelajari Sigil ini apa? Ya. Sigil. Minimal tahu menu-menunya ya. Tuh 5 ini gabungan ya. Jadi e-book kan kalau buku manual kan enggak bisa. Paling hanya teks, gambar. 2 itu. Gambar pun ada mungkin hitam putih, ada yang warna. Tetapi kalau e-book bisa ini. Teks, gambar, suara, video atau animasi, link YouTube. Nah, itu. Begitu didudel gitu langsung menuju ke aplikasi YouTube. Nah, itulah kira-kira kelebihan dari e-book. Baik, yang B sekarang konsep e-booknya apa? Ini kalian buat konsep ya. Konsep e-book.
e-book pemula ya. Kalau presentasi kemarin kan personal branding untuk menceritakan data diri, nama, alamat, tempat tinggal, terus medsos yang dipunyai, ya, kemudian menceritakan kearifan atau keunikan di tempat masing-masing. Ya. Karena saya yakin semuanya di tempatnya masing-masing punya tempat yang unik, yang istimewa, yang mungkin di daerah lain tidak ada. Itu diutarakan di presentasi kemarin. Nah, untuk konsep e-book ini, apa kira-kira kalian? Pengen cerita apa apa? Silakan, mungkin punya ide. E-book. Atau 3 pilihan ya. Biografi. Biografi. Ini kan tanggal 12 masih ini nuansa pahlawan, ya, Hari Pahlawan ya. Misalkan biografi pahlawan Indonesia. Dibuat dalam 1 halaman dulu. Nanti taruhlah mengangkat pahlawan dari Solo, siapa? Raden Mas Said. Ya, contohnya itu ya. Jadi siapa Raden Mas Said? Ini 5W 1H itu. 5W plus 1H. Kapan, di mana, orang mana, julukannya apa, jadi apa, ya cukup di sini. What, when, where, why, who, how. Biografi pahlawan Indonesia bisa. Kemudian atau kita sepakat ini aja ya, biografi pahlawan Indonesia. Ya, ini aja. Sebaiknya yang dari Solo saja ya. Nek ora sing ngangkat wong Solo sapa ya? Terus Kiai Haji Samanhudi misalnya. Nah, ini judul besarnya biografi pahlawan Indonesia. Yang ditampilkan 5W1H-nya. Terus contohnya siapa yang mau diangkat? Contoh. Nah, ini tadi ya. RM Said. Raden Mas Said itu tadi. KH Samanhudi. Ini ya Solo ini. Samanhudi. Kemudian Supomo. Prof. Supomo. Suepomo. Nah, ini. Slamet Riyadi. Nah, ini kan ya pahlawan di sana. Bahkan Slamet Riyadi ini tempat tinggalnya ada di selatan SMK 3 Surakarta. Tempat tinggal beliau pada saat kecil dan masa remaja ya, di selatan SMK 3 Surakarta. Di Danukusuman juga. Monggo silahkan kalian ambil salah satu ini. Diketik dulu di pengolah kata, ya, disiapkan sumber dayanya. Kalau ada link YouTube-nya ya di copy linknya, ada audionya bagus. Contoh ini, misalkan Soekarno gitu ya, kalian rekaman detik-detik proklamasi pasti ada itu. Atau misalkan Bung Tomo di Surabaya. Tapi kan tadi saya batasi biografi pahlawan Indonesia. Ini Solo, nah bisa dari Solo ya. Nanti bisa diangkat itu. Kalian kumpulkan dulu dari ini 1 sampai 5 ini baru nanti disusun ya. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Ayo dimanfaatkan paket data nih. Ini sudah 45 menit ini durasi rekamannya. Oh, 51 menit. Yuk, silakan. Ada yang tanya yang lain? Tentang penugasan e-book. Sekali lagi nanti biografi pahlawan Indonesia prioritas dari Solo.
Ini Pak Hartono sudah ngasih kisi-kisinya ya. Siapa-siapa saja pahlawan yang dari Solo. Saya nggak hafal semuanya. Ini dalam benak saya kok ada 4 ini ya. Pasti lebih dari 4 ini. Silahkan dicari lebih lanjut siapa-siapa pahlawan yang berasal dari Solo Raya. Solo Raya. Ya, silakan. Mungkin ada yang tanya. Monggo. Udah ada? Jelas? Jelas apa belas ini? Nanti saya ini penugasannya ini saya share di grup kelas ya. Contoh-contohnya ini. Coba kita cari. Pahlawan dari Solo. Masih ada yang gabung lagi nah. Oh, ternyata ini Dokter Saharjo. Wah, aku malah baru dengar ini ya. Ini waktunya sampai karena KD terakhir sampai menjelang pas atau penilaian akhir semester. Penuh apa? Folder pengumpulan menyusul. Kantong pengumpulan tugas ya. Menyusul ya. Belum saya siapkan. Tadi Dokter Saharjo. Oh, malah saya malah awam ini. Dokter Saharjo. Bidang apa saya belum tahu ini Dokter Saharjo. Oh, ini kata kuncinya tambah ini. Daftar pahlawan dari Solo. Atau tokoh. Ini. Oh, ini banyak ternyata. Tokoh dari Surakarta. Oh, tokoh ya. Tokoh sama pahlawan beda. Ya. Kalau tokoh itu mungkin orang-orang yang tenar ya pada saat itu. Kalau pahlawan kan yang memang mendapat SK dari pemerintah. Oh ini Brigjen Slamet Riyadi benar. Ada. Samanhudi ya tadi sudah masuk ya. Samanhudi. Nah, itu. Pak ini jumlah siswanya 69. Kalau ternyata karya pahlawannya tidak sebanyak itu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Nanti otomatis mungkin ada yang sama. Tetapi kan sudut pandangnya nanti bisa berbeda. Itunya apa? Mungkin tokonya satu sama ya, tapi dalam hal apresiasi atau sumber daya yang diambil berbeda nanti kan hasilnya juga berbeda. Terus editor ini kan sesuai kreativitas masing-masing, sehingga hasil akhirnya pasti akan berbeda. Kecuali 3WN lah itu mungkin bisa sama. Itu lebih spesifik jelasnya. Ini buat satu halaman dulu. Satu halaman isi ya, langsung isinya. Sebenarnya kalau lengkap urut jadi cover, daftar isi, terus petunjuk penggunaan. Kita nanti kalau waktunya cukup nanti dikembangkan lagi lebih lengkap ya. Kalau ini kita coba ke intinya dulu, yaitu di isi. Biografi pahlawan Indonesia dari Solo, dari 5W1H tadi. Nah, ini contoh-contohnya ada 5 dan lain sebagainya ini nomor 6-nya. Oke itu penugasan. Nanti akan saya share di grup kelas. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan enggak? Cukup ya? Ini sudah pas 1 jam.
virtual meetingnya. Nanti lanjut di grup bisa untuk diskusi atau japri Pak Hartono. Ini saya hentikan berbaginya. Nanti akan saya share. Nah, ini saya demokan untuk ngunggah ke grup kelas ya. Ya, ngunggah ke grup kelas. Ini kan Google Dokumen ya, online itu ya. Ini saya bisa konversi ke ini download ke versi apa? Docx, ODT, RT, PDF. Nah, ini saya misal PDF ini. PDF saya simpan di dokumen ya. KD 7 ebook multimedia gitu. Nah, ini PDF ya, save, saya save ya. Terus saya unggah ke drive saya, ppm ini. Ini ke drive ini. Wah, loro. Nah, ini. Sudah. Nah, ini di PC saya satunya. PBM daring. KD ebook. Di grup. Misal MM2 gitu ya. MM2 saya kirimi dulu. Bisa enggak ya? Oh, ternyata nggak bisa, harus di download dulu. Wah, downloadnya 2 kali ini. Download dulu di flash disk. PBM daring. Proses. Sudah. Saya unggah ke grup kelas. Nah, ketemu. Ini sudah. Terus multimedia 1 tinggal di forward. Ya, baik, sudah saya kirim semua. Ya, itu kriteria penugasan ebook tugas terakhir untuk semester Gasal ini. Ya, sambil nanti nunggu kisi-kisi penilaian akhir semester. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya acukan sekali lagi. Ini Solo Raya banyak kejadian luar biasa terkait pandemi COVID-19. Di salah satu SMA negeri di Solo Raya ada yang positif. Tidak takut ya, tidak takut, tetapi harus tetap waspada. Ojo ngremeh nih ya. Jangan takut, nek takut malah imunitas tubuhnya ngedrop. Tetapi harus waspada. Selain 3M, ada satu lagi yaitu ini, imun, iman, dan aman. Imun itu berarti kan kekebalan tubuh. Satu dengan makanan yang sehat, istirahat, dan perilaku hidup sehat dan bersih. Iman pasti, karena segala hal ini sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, itu juga perlu dikuatkan ya imannya. Yang terakhir yaitu aman. Aman apa dengan 3M. Nah, itu. Baik, ini mungkin pertemuan untuk ebook saya cukupkan pada siang hari ini. Sampai ketemu pada kesempatan-kesempatan berikutnya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Hartono selaku pengampu mata pelajaran SIMDIK siswa tingkat 10 jurusan MM Multimedia, bahwa sampai saat ini anak-anak pembelajarannya masih online, masih daring. Untuk itu kalian harus tetap semangat, kalian harus selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Selanjutnya di dalam pelaksanaan KBM, materi pelajaran e-book disesuaikan dengan sumber daya atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para siswa di rumah. Kita tahu bahwa para siswa ini kemampuan dan sosial ekonominya berbeda-beda. Untuk itu kami mohon untuk disesuaikan dengan yang dimiliki para siswa. Untuk selanjutnya di dalam pelaksanaan PJJ yang ini sudah berjalan agak lama, untuk itu mohon kalian ya dengan kondisi yang ada, dengan penuh kesabaran, karena PTM belum atau pembelajaran tatap muka belum diperbolehkan, maka meskipun dengan pembelajaran jarak jauh dengan online, kalian harus selalu mengikuti dengan tekun, mengikuti pelajaran yang sudah disampaikan, disiapkan oleh Bapak Ibu Guru, kalian ikuti dengan baik. Kemudian untuk kurikulumnya ini menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang, yaitu kurikulum 13 revisi dengan penyesuaian kondisi yang terjadi saat ini. Semoga kalian tetap semangat, sukses untuk kita semua. Demikian yang kami sampaikan menutup kegiatan pelajaran, dan apa yang saya sampaikan yaitu melaksanakan supervisi akademis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.